Pasti beberapa dari kalian pernah ngerasain pengalaman ini. Lumayan dengan GPU yang harganya mahal banget dan pengaturan itu mentok ultra path tracing tapi gambarnya masih blur. Dan orang bilang ya nyalain aja DLSS 4.5 karena bisa dapat 500 fps. Ya lu nyalain nih, angkanya emang naik gila-gilaan. Tapi ada yang aneh di sini. Gambarnya itu tajam tapi detailnya kayak halusinasi AI. Gerakannya halus tapi mouse-nya terasa berat dan kayak ada jeda sepersekian detik aja gitu. Jadi hari ini kita akan bahas DLSS 4.5, FSR 4 dan XeSS 3 yang baru aja diumumin nih di CES 2026. Dan kenapa di tahun 2026 AI upscaling bukan lagi sekadar opsi tapi udah jadi penyangga industri yang mulai rapuh. Jadi pertama sebenarnya kita harus paham dulu kenapa AI upscaling ini jadi kebutuhan, bukan lagi fitur tambahan. Game modern di tahun 2026, beban renderingnya tuh bukan main lah pokoknya. Sekarang itu standarnya bukan lagi cuma ray tracing bos, tapi path tracing, di mana setiap sinar cahaya itu benar-benar dihitung pantulannya berkali-kali sampai dapat hasil yang fotorealistis. Terus ada pencahayaan global yang dinamis, geometri yang makin kompleks, rumput yang bergerak per helai, dedaunan yang ribuan, efek partikel yang padat, banyak banget lah. Kabut volumetrik lagi belum kita sebutin. Semua ini diproses per frame. Kalau lu paksa semua itu jalan asli di 4K 60 fps dengan path tracing yang nyala, RTX 5090 pun yang harganya sekarang udah hampir nyentuh 60 juta masih bisa turun ke 30-an fps. Dan sebenarnya ini bukan karena GPU-nya itu lemah, ini karena anggaran komputasi per frame-nya udah melampaui batas fisik. Makanya industri bergerak ke satu arah. Render di resolusi yang lebih rendah, bangun ulang pakai data temporal dan AI. Dan di 2026 ini bukan lagi strategi opsional, ini jadi fondasi dari pipeline rendering modern. Tapi ya ada konsekuensinya yang sebenarnya makin kelihatan sekarang. Blur dan ghosting yang lu rasain di game modern itu bukan dimulai dari DLSS bos, itu mulai dari namanya TAA atau Temporal Anti-Aliasing. TAA ini bekerja dengan mencampur beberapa frame buat ngilangin gerigi di tepi objek. Efektif sih iya, tapi trade-off-nya ini berat sebenarnya. Detail spasial atau maksud gue itu detail di satu titik waktu hilang karena di blur secara temporal. Kejernihan gerakan turun karena ada efek smearing, dan yang paling krusial di sini banyak game engine modern sekarang itu ketergantungannya ke TAA terlalu dalam. Makanya ketika lu matikan TAA, jalur pencahayaannya itu bisa rusak, rendering bayangan bisa jadi noisy, dan efek pasca prosesnya jadi nggak stabil. Dan di 2026 masalahnya juga makin parah. Developer game sekarang itu ngandelin AI upscaling sebagai bagian dari pipeline mereka, bukan sebagai fitur tambahan. Mereka itu ngerender game di resolusi internal yang makin rendah, kadang bahkan di bawah 1080p dengan asumsi AI yang bakal memperbaiki gambarnya. Artinya sebelum AI upscaling juga mulai kerja, input visual yang masuk itu udah dikompromikan sejak awal desainnya. AI upscaling bukan bikin masalah baru sebenarnya bos, dia berusaha nyelamatin sesuatu yang dari awal emang dirancang untuk bergantung pada itu. Dan ini yang jarang dijelasin sama video-video lain. Kita udah masuk ke era dimana native rendering mulai ditinggalkan sebagai target utama. Sekarang kita mau bedah gimana AI upscaling ini sebenarnya bekerja dengan teknologi terbaru di 2026. Ada 3 komponen utama yang sekarang lebih canggih nih. Pertama ada Spatial Reconstruction berbasis Neural Network. AI ini ngelihat input resolusi rendah terus bikin detail yang hilang berdasarkan pemahaman konteks. Bukan cuma pengenalan pola lagi, sekarang AI itu paham ini asap, ini kaca, dan ini air. Yang kedua ada namanya akumulasi temporal yang lebih cerdas di sini. Dia pakai data dari frame-frame sebelumnya buat stabilin gambar, tapi sekarang dengan prediksi yang lebih akurat. Jadi data temporalnya nggak cuma ditumpuk tapi dipilih berdasarkan relevansi. Nah, yang ketiga ada namanya prediksi vektor gerak yang adaptif nih. AI itu memprediksi arah dan kecepatan objek bergerak dengan memperhitungkan percepatan dan perlambatan, supaya data temporalnya ini tetap akurat bahkan di gerakan yang nggak bisa diprediksi. Memang kedengarannya sih solid, secara teori lah minimal. Tapi praktiknya itu AI ini masih nggak punya akses ke kebenaran absolut. Dia itu nggak tahu detail asli yang di-render developer seharusnya itu kayak gimana. Dia itu cuma memperkirakan berdasarkan training data. Makanya kadang lu bisa masih ngelihat ada tekstur yang terlalu bersih dan plastik, ada pola berulang yang nggak natural di area yang kompleks, terus ada geometri halus kayak rambut atau kawat yang rekonstruksinya itu kadang meleset. Bahkan ada halusinasi detail. Jadi AI ini nambah detail yang sebenarnya itu nggak ada. Dan ini semua bukan bug, ini keterbatasan fundamental dari pendekatan
pendekatan berbasis prediksi. Sekarang gue mau bahas yang paling kontroversial di 2026, bahkan di 2025 nih, multi-frame generation. Dulu di DLSS 3, AI cuma bisa nyisipin satu frame di antara dua frame asli. Sekarang di DLSS 4.5, kita kenal dengan multi-frame generation yang bahkan bisa nyisipin frame sampai 5 frame buatan sekaligus, tergantung beban GPU-nya. Output visual lu bisa di 240Hz, tapi rendering aslinya mungkin cuma 40 FPS. Kedengarannya sih wow, tapi masalahnya latensinya yang makin parah pastinya. Meskipun mata lu ngelihat gerakan yang super mulus di sini, tapi tangan lu nih, input mouse-nya, keyboard, controller, itu masih berkomunikasi dengan 40 FPS yang asli itu. Bahkan dengan teknologi Nvidia Reflex yang sekarang ada, bukan Nvidia Reflex 2 yang ada frame warp-nya, gue belum tes sih itu. Atau bahkan AMD anti-lag yang sekarang deh, jeda itu makin kerasa melayang atau floaty, terutama kalau lu sensitif sama input response. Di tahun 2026, frame generation bukan lagi peningkatan performa, itu sebenarnya bisa disebut ya kosmetik visual aja. Angka FPS di pojok layar itu bisa dibilang misleading, karena nggak berbanding lurus dengan responsivitasnya kontrol lu. Dan ini bisa jadi masalah besar di komunitas kompetitif gaming. Banyak turnamen organizer sekarang mulai ngelarang atau membatasin lah minimal penggunaan frame generation. Sekarang kita bedah DLSS 4.5 dari Nvidia dengan arsitektur Blackwell terbaru. DLSS 4.5 sekarang itu bukan cuma soal resolusi. Sejak arsitektur Blackwell RTX 50 series, Nvidia pakai Neural Transformer model. Bedanya dari generasi sebelumnya, AI-nya itu sekarang nggak cuma lihat pixel, tapi paham konteks objeknya. Dia tahu mana asap, mana kaca, mana yang namanya api, dan mana kulit manusia. Jadi treatmentnya itu beda-beda per material. Fitur andalannya itu adalah Ray Reconstruction 2.0. Dulu pantulan cahaya di game dengan ray tracing sering grainy atau berpasir, terutama di refleksi bayangan. Sekarang AI itu benar-benar ngelukis ulang cahaya itu secara real time berdasarkan pemahaman fisika cahaya. Dan ya hasilnya pantulan di genangan air, kaca, atau permukaan logam itu bakal kelihatan lebih bagus dan lebih bersih daripada native rendering sekalipun. Di game dengan path tracing penuh kayak Cyberpunk 2077 Overdrive Mode atau Alan Wake 2 nih, DLSS 4.5 dengan Ray Reconstruction aktif bisa bikin perbedaan visual yang signifikan. Tapi tetap aja ada trade-off besar di sini. DLSS 4.5 ya makin haus hardware, fitur terbaiknya termasuk multi-frame generation dan Ray Reconstruction 2.0 dikunci cuman buat seri RTX 50 ke atas. RTX 40 series masih bisa pakai DLSS 4.5, tapi dengan fitur yang kepotong. Nvidia sekarang itu makin jelas arahnya. Kalau mau gambar terbaik dan fitur lengkap, ya lu harus langganan hardware mereka yang terbaru. Dan pastinya ini bikin frustasi komunitas yang baru upgrade ke RTX 40 series. Lalu gimana dengan FSR 4 Redstone yang baru nih? Nah, ini adalah titik balik besar buat AMD. Mereka akhirnya ninggalin pendekatan algoritma matematika konvensional dan pindah sepenuhnya ke machine learning. Kenapa baru sekarang? Bukan yang ngikutin Nvidia dari kemarin nih? Ya karena GPU RX 9000 series itu dengan arsitektur RDNA 4 yang baru punya unit AI yang cukup kuat buat jalanin inferensi neural network secara efisien. FSR sekarang itu bisa ngelakuin apa yang dulunya cuman bisa dilakuin sama DLSS. Ada fitur baru yang namanya FSR Ray Regeneration, basically ini versi AMD dari Ray Reconstruction. Ya hasilnya juga FSR 4 nggak lagi kelihatan bersemut atau shimmering kayak FSR 2 atau 3. Kestabilan gambarnya hampir setara DLSS dengan ghosting jauh lebih minim di versi terbarunya. Di beberapa testing, FSR 4 bahkan membuktikan dia itu lebih natural dari DLSS 4.5 karena AMD itu lebih konservatif dalam menebak detail. Mereka itu lebih preserve karakteristik gambar asli daripada oversharpen kayak DLSS. Tapi kelebihan AMD di sini yang tetap bertahan ya open source. FSR 4 tuh masih bisa jalan di GPU lama, bahkan GPU Nvidia dan Intel, meski ya tentunya nggak bisa seoptimal RX 9000 series. Lu bahkan bisa pakai FSR 4 di RTX 3060 dan tetap dapat improvement dibanding FSR 3. Ya ini adalah gerakan perlawanan AMD buat gamer yang nggak mau dipaksa upgrade tiap 2 tahun. Ya tapi tetap ada catch-nya di sini. Fitur Ray Regeneration-nya cuman optimal di RX 9000 ke atas. Jadi AMD juga mulai ikut strategi vendor lock, cuman lebih halus di sini. Tapi kompetitor mereka ini punya pendekatan yang unik. XeSS 3 dari Intel sekarang punya posisi yang agak beda dari yang lain. Nggak terlalu dominan memang di PC desktop gaming kelas atas, tapi XeSS 3 ini jadi penyelamat di dunia handheld gaming dan laptop tipis. Kenapa gue punya opini seperti ini? Ya karena Intel tuh fokus banget ke yang namanya efisiensi daya. XeSS 3 ini bisa bikin game AAA jalan di konsumsi 15-20 watt dengan kualitas gambar yang tetap solid. Di saat Nvidia dan AMD memang perang di kelas berat dengan GPU yang konsumsi 300-400 watt, Intel justru jadi raja di
kelas gaming sambil rebahan atau gaming di pesawat 8 jam dengan perilisan di CES baru mereka. Secara kualitas visual, XeSS 3 ada di tengah-tengah, lebih bagus dari FSR 3 tapi masih sedikit di bawah DLSS 4.5 atau FSR 4 di kasus-kasus tertentu. Tapi untuk use case portability dan efisiensi, XeSS nggak ada tandingannya di sini. Dan karena Intel juga supply chip buat banyak handheld, adopsi XeSS 3 ini justru lebih luas dari yang orang kira. Tapi setelah gua jelasin ini, mungkin lu bakal bertanya-tanya di sini, kapan sih gua harus pakai AI upscaling? Saran gua, lu wajib pakai kalau lu nyalain path tracing atau ray tracing penuh, karena tanpa DLSS atau FSR Ray Reconstruction, cahaya di game bakal kelihatan kayak semut berantem nih, bakal grainy dan noisy. Dan juga ketika lu main di 1440p atau 4K, karena di resolusi ini AI upscaling dari mode quality masih kasih hasil yang hampir nggak bisa dibedain dari native, tapi performanya tuh jauh lebih baik. Dan juga kalau misalnya GPU lu ini kelas menengah kayak 4060, 7700 atau B580, AI upscaling jadi satu-satunya cara lu bisa nyalain setting ultra di game modern. Tapi lu harus hati-hati dengan yang namanya multi frame generation atau frame generation pada umumnya. Kalau FPS asli lu di bawah 60, nyalain frame generation cuman bakal bikin input lag makin kerasa. Ya minimal lu punya base 60 FPS asli ketika frame generation nyala. Kalau base-nya cuma 30-40 FPS terus di boost ke 120 FPS, ya pengalaman mainnya bakal kerasa floaty dan disconnected. Sebaliknya, lu harus nggak pakai kalau lu main game e-sports kayak Valorant, CS2, atau Apex Legends, karena AI upscaling cuma bakal nambah beban proses yang sebenarnya nggak lu butuhin dan bisa nambah latency sekecil apapun. Lu juga nggak perlu nyalain kalau lu main di 1080p dengan GPU yang udah cukup kuat, karena native di 1080p hampir selalu lebih tajam dan lebih responsif daripada upscale. Dan juga mungkin kalau lu orang yang lebih prioritasin input response dan competitive edge, ya setiap milidetik itu ya pasti penting buat lu, jadi nggak usah nyalain. Patut diingat bagi kalian mungkin bakal kepakai DLSS 4.5 dan Ray Reconstruction di 4K bisa ngasih hasil yang lebih bersih dari native rendering, terutama di scene dengan banyak ray trace lighting. Tapi lu harus punya RTX 5070 ke atas buat dapat fitur dan performa penuhnya. Jadi kesimpulan gua di awal 2026 ini, AI upscaling bukan lagi plaster mahal doang. Ini udah jadi bagian dari mesin game itu sendiri. Dan developer sekarang bikin game itu dengan asumsi ya lu pasti bakal nyalain DLSS atau FSR. Karena native rendering juga mulai jadi mode museum yang jarang dioptimasi. Buruknya, optimasi game jadi makin males di sini. Game-game baru itu kadang jalan jelek di native karena developer ngandelin AI buat fix performance-nya. Tapi bagusnya, kita bisa lihat visual yang 5 tahun lalu itu dianggap mustahil sekarang ada. Misalnya path tracing di real-time 4K dengan frame rate yang playable. Yang lu penting pahami di sini, angka FPS di pojok layar itu sekarang bisa menipu. 500 FPS dengan multi-frame generation bukan sama dengan 500 FPS native. Responsivitasnya itu bakal beda. Makanya gue pengen tahu nih, lu tim FPS jujur yang tetap prefer native rendering atau tim FPS AI yang penting visualnya mulus dan angkanya gede nih? Dan menurut lu nih ya, arah industri kayak gini itu sustainable nggak sih? Atau kita itu lagi nuju di titik di mana hardware upgrade jadi mandatory tiap 2 tahun nih? Coba komen di bawah. Kalau video ini membantu lu pahamin landscape AI upscaling di 2026, jangan lupa like dan subscribe video ini dan nyalain lonceng notifikasi. Nama gue Nathanael dari BMA Tech Info dan sampai jumpa di video selanjutnya.